Iya baik, pendengar selamat pagi kami ucapkan untuk Anda. Pagi ini di Dialog Sibolga Pagi bersama Widya dan juga narasumber kita yang sudah hadir pagi ini dan dengan topik kita pemuda dan sumpah pemuda. Langsung saja ini kita sapa narasumber kita. Selamat pagi Bang. Selamat pagi. Oke, dengan Bang Yusri ya. Iya. Nah ini dari Sibolga Community ya. Iya. Ketua. Saya diperintahkan sih sebenarnya. Oh gitu ya. Yeah. Pokoknya dari Sibolga Community lah ya. Baik. Oke, Bang, ini kita berbicara atau ngobrol atau biasa dialog gitulah ya. Yeah. Pemuda dan Sumpah Pemuda, walaupun Hari Sumpah Muda udah lewat ya kemarin gitu. Tapi ya nggak usah kita lupakan lah yang namanya Hari Sumpah Pemuda. Walaupun sudah berlalu tapi masih melekat di jiwa gitu ya. Iya. Nah ini menurut pandangan Abang sendiri ini ya, apa sih sebenarnya gitu makna dari Sumpah Pemuda gitu? Mungkin sudah jelas ya. Kalau Sumpah Pemuda itu berbangsa, berbahasa satu Indonesia, bertanah air dan bertumpah darah Indonesia. Saya mungkin ini sangat jelas untuk kita pemuda sebagai beban moral untuk masa depan Indonesia ya Bu ya. Karena pemuda itu sekarang harus bisa elastis dalam segala hal, baik di bidang politik ataupun pemuda-pemuda yang menekuni segala bidangnya gitu. Kebetulan Sibolga Community juga seperti itu. Kita kan di bidang sosial nih Bu, mungkin banyak dinas-dinas yang terkait masalah sosial dan lainnya. Saya rasa cukup ya. Mungkin pemuda-pemuda sekarang ini harus bisa melihat masa depan untuk membangun bangsanya, yaitu bangsa Indonesia. Iya. Dan itu sedikit ya makna dari Sumpah Pemuda. Jadi kalau melihat bagaimana menurut pandangan Abang ini ya, peran pemuda dalam mungkin pembentukan masa depan Indonesia gitu. Iya, baik. Mungkin peran pemuda dalam pembentukan masa depan tadi Bu ya. Masa depan. Iya, masa depan. Mungkin pemuda itu harus siap, dalam arti kata pemuda harus merdeka ya. Merdeka dalam arti kata segala perjuangan mungkin dari diri sendiri dulu Bu ya. Iya. Baik dari segi pendidikan ataupun baik dari segi yang lainnya, mungkin harus bisa berkompetensi, baik bisa memikirkan contoh tempat kelahirannya atau kota tempat kelahirannya, ataupun bisa berpikiran baik tingkat Indonesia maupun internasional. Mungkin saya rasa seperti itu, harus bisa bersaing gitu. Harus bisa bersaing ya. Yeah. Kalau nggak bisa bersaing ya udah. Nah kalau ini bagaimana pemuda itu menerjemahkan mungkin semangat Sumpah Pemuda ke dalam tindakan nyata gitu dalam kehidupan sehari-hari, itu bagaimana ini menurut Abang nih? Kalau mungkin dalam keseharian Bu ya, kalau pemuda itu harus ya terlebih dahulu mungkin kebutuhannya Bu ya. Kebutuhannya dalam arti kata mungkin dia bisa membiayai kalau dia udah punya keluarga, punya pekerjaan yang bagus, jadi lebih bisa berpikiran lebih maju gitu. Iya, cuman itu aja sih sebenarnya harus terpenuhi nih pemuda-pemuda ini, apalagi khususnya Sibolga Tapanuli Tengah. Nah gitu ya, harus terpenuhi ya. Iya. Kok nggak terpenuhi nanti susah gitu. Nah itu dalam menerjemahkan mungkin ya bagaimana tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau misalnya tantangan terbesar yang dihadapi oleh pemuda Indonesia mungkin dalam menjaga persatuan dan kesatuan ya kan, sebagaimana itu diamanatkan dalam Sumpah Pemuda, itu bagaimana ini Bang? Kalau untuk itu kita jelas pemuda-pemuda ini harus punya semangat ya. Semangatnya harus bersatu. Apalagi kita di Indonesia ini mungkin bisa dibilang beragam banyak budaya. Iya. Dan kita harus bisa menyatukan visi misi tadi itu. Apalagi untuk melangkah ke masa depan ya. Karena menurut saya mungkin sangat sederhana ya. Karena
Indonesia ini cukup berhasil mungkin ya. Iya. Apalagi dari pemerintahan daerahnya sampai tingkat kabupaten kota mungkin sudah sangat berhasil. Sudah itu aja Bu. Jadi cukup berhasil lah ya, karena memang banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan juga untuk pemuda saat ini ya, zaman milenial ya. Iya banyak Bu, karena di tempat kita ini sendiri pun sangat banyak kan, baik dari melalui KNPI-nya dengan ormas-ormasnya mungkin sudah terkoordinir dengan baik. Itu menurut saya. Iya. Oke, untuk Anda boleh bertanya dari Facebook kita ya, di Facebook RRI Pro 1. Boleh juga bertanya langsung di 03122506 081161933033 ya. Nah ini kemudian selanjutnya nih Bang, mungkin apa ya, bagaimana pendidikan mungkin atau kesadaran sejarah termasuk seperti Sumpah Pemuda gitu kan, dapat mempengaruhi pemuda untuk lebih mencintai gitu atau memahami budaya dan sejarah bangsa, karena memang sekarang ya harus begitu kan. Iya. Jadi untuk memahami budaya Bu tadi ya, tadi budaya dalam arti pendidikan. Budaya bisa dikatakan dalam pendidikan dan kesadaran sejarah lah mungkin. Iya. Kesadaran sejarah, karena kan sejarah ini kan apalagi kalau di pelajaran anak-anak muda itu sudah cukup tertinggal gitu. Iya, mungkin kembali kepada kita mungkin ya, bisa mengingatkan. Mungkin di Sibolga kita ini pun seperti demikian ya kan. Seharusnya kita bisa tampil bangga dengan budaya sendiri, terutama kan di zaman sekarang udah modern nih. Saya rasa tidak cukup ketinggalan lah. Mungkin kita bisa dilihat di acara-acara televisi mungkin yang lain, orang itu bisa menampilkan budaya itu dengan masa kini gitu. Jadi boleh istilahnya anak-anak muda sekarang yaitu tadi wadah dan tempat apanya itu ada gitu. Jadi harus betul-betul bisa tersalurkan itu. Iya, tersalurkan ya. Jangan di ini ya, mungkin dihilangkan lah gitu. Tapi harus tersalurkan atau di ini ya, disediakan gitu mungkin ya. Iya, mungkin tempat edukasi ataupun segala macam itu. Jadi kalau misalnya untuk mungkin bagaimana kita bisa memastikan bahwa nilai-nilai dan semangat Sumpah Pemuda itu bisa tetap relevan dan diteruskan kepada generasi-generasi muda itu, bagaimana nih menurut Abang selanjutnya nih? Kalau menurut saya sih gampang ya. Gampangnya mungkin dengan tidak membalikkan telapak tangan kan. Kita kan banyak nih organisasi-organisasi mungkin keagamaan ataupun bidang sosial, OKP segala macam. Dari situ harus tumbuh regenerasi mungkin menurut saya Bu ya, dengan senior-seniornya mampu ini berikan edukasi baik tentang tadi itu semangat Sumpah Pemuda, ingat budayanya, ingat terpenuhi kehidupannya gitu. Mungkin saya rasa kita harus mengajarkan yang seperti itu Bu, edukasi yang kayak gitu itu harus diterima. Tapi kita pun harus bisa berkoordinasi mungkin dengan pemerintahnya terkait dengan hal-hal tersebut tadi. Berarti harus ini ya, karena banyak kegiatan memang di luar sana untuk tokoh-tokoh pemuda ya, banyak seperti perkumpulan atau organisasi gitu ya. Iya, organisasi mungkin. Itu bisa diikuti lah ya kan. Boleh, kalau boleh. yang penting dia bernilai positif. Bernilai positif, ya ayo gitu. Nah itu salah satu caranya ya, karena kalau kita selain mendapatkan teman yang banyak, kita mungkin bisa dapat ilmu-ilmu gitu ya kan dari senior-senior mungkin ya. Iya. Untuk yang lebih baik ke depan ya kan. Iya. Nah apalagi nih zaman ini sekarang ini ini ya, di akhir tahun ini panas gitu zaman politik gitu. Ya kalau peran pemuda mungkin dalam ini ya, apa ya bisa dikatakan dalam pembentukan masa depan Indonesia gitu. Bagaimana ini Abang melihat peran pemuda? Kalau peran pemuda untuk masa depan Indonesia ini, saya rasa kita ini di dalam zona yang mungkin sudah cukup canggih ya. Jadi pemuda itu harus dituntut elastis.
Kayak karet ya? Iya, harus kayak karet. Di samping dia harus membutuhi kebutuhan kehidupannya, mungkin pendidikannya harus dikejar gitu. Iya. Harus dikejar dan harus mampu tampil baik di lingkungannya ataupun di kehidupannya, dan mampu menebarkan hal-hal yang positif yang bisa mengajak teman-temannya. Mungkin gitu aja, Bu. Sedikit gitu mungkin ya, karena kalau kita perhatikan memang banyak anak-anak muda zaman sekarang itu kalau selain berkumpul-kumpul dengan teman-temannya ya kan, mengikuti hal-hal yang negatif seperti apa, ujung-ujungnya pakai narkoba kan gitu, ujung-ujungnya ke sana. Makanya kalau ikut satu organisasi itu ya mungkin kalau organisasi atau perkumpulan itu Bang mungkin nggak ada yang mengarah ke negatif mungkin ya. Iya. Semua mengarah ke positif ya. Semua memang mengarah ke positif. Tapi memang ada individu mungkin yang nggak bagus, mungkin watak atau apanya, dia coba merusak. Mungkin itu bisa, kalau kita bisa menghindari ya kita hindari gitu. Ya. Lebih baik kasih sanksi gitu, keluarkan aja. Keluarkan dari organisasi tersebut ya. Iya betul, merusak ya kan. Karena nanti yang salah jadinya bukan oknumnya, organisasinya kan. Kalau dia sudah masuk ke organisasi tersebut kan, dia itu udah megang gini loh, tanggung jawab gitu, bukan hanya dirinya saja gitu. Iya. Tapi termasuk orang-orang sekitar ya. Iya betul. Ya, jadilah pemuda yang mungkin ini ya istilahnya, yang selalu berpikir positif dan membuat semua itu lebih baik ke depan. Karena adik-adik di bawah itu, generasi yang akan datang itu pasti mencontoh kita nantinya. Iya, betul itu. Nah ini kalau menurut Bang Yusri tadi ya, Bang Yusri. Ya, selanjutnya ini bagaimana mungkin ya dalam konteks globalisasi ini ya kan, konteks globalisasi, bagaimana pemuda Indonesia itu dapat mempertahankan identitas dan nilai-nilai budaya lokal, mungkin sambil tetap terbuka terhadap dunia luar gitu, gimana nih? Iya, mungkin kalau untuk globalnya sih globalisasi karena memang udah zamannya nih. Karena kan kalau kita dari daerah ini kan tentu berebut itu, baik di tingkat wilayah maupun nasional, Bu ya. Habis nasional mungkin kita bisa ke internasional, tapi wadah itu memang mungkin harus kita terobos terus ya. Apalagi kita di daerah. Saya rasa mungkin kalau untuk tingkat global itu kita bisa banyak sih sekarang, Bu. Contohnya diikuti berita, mungkin di televisi, ya harus mampu bersaing lah. Jangan mungkin pemikiran pemuda zaman sekarang ini, ya katakanlah mungkin dia bisa mikirkan di daerahnya, dia mampu mikirkan di wilayahnya, mungkin harus bisa berpikiran ke depan juga kan, baik di tingkat nasional maupun internasional mungkin. Ya harus banyak-banyak nonton berita ya. Karena berita bukan hanya dari televisi sekarang ya kan, dari YouTube itu udah banyak, media sosial. Betul. Yang pastinya kita harus pastikan berita-berita itu bukan berita hoax ya. Bukan berita hoax. Iya, karena banyak juga penyebar berita hoax, ujung-ujungnya ke situ. Termasuk ini kaum milenial mungkin ada juga, banyak kita perhatikan itu suka menyebar berita hoax, padahal dia belum tahu tuh isi dari isi tersebut, masih judul mungkin kan, judulnya belum dibuka. Jadi kan itu termasuk merusak generasi selanjutnya juga. Iya, Bu, mungkin kembali ke edukasi juga, Bu ya. Edukasi mungkin kayak di RRI ini mungkin bisa bikin acara-acara yang seperti itu kan. Jadi pemuda itu harus juga bisa menyaring informasi-informasi berita-berita sekarang yang terbaru yang gitu ya, yang pas lah, jangan sampai termakan hoax. Dilihat dulu tuh apa permasalahannya, baru bisa posting. Sekarang kan ada undang-undang ITE yang mengatur tentang itu gitu. Tapi udah ada pun itu, banyak kita perhatikan
masih banyak juga yang Iya, masih banyak. melakukan hal seperti nggak mempan kayaknya. Iya, masih banyak Bu. Mungkin orang itu dipekerjakan ya, kayak buzzer-buzzer yang mungkin sebar. Udah memang di situ mungkin dia untuk mencari nafkahnya mungkin. Biar rame mungkin ya. Biar rame, dan mungkin pihak-pihak tertentu mungkin ada yang mendapatkan ini dari hal-hal tersebut. Jadi kalau kita bisa memastikan mungkin ya, memastikan bahwa nilai-nilai dan mungkin semangat Sumpah Pemuda tetap relevan dan diteruskan kepada generasi pemuda selanjutnya, itu gimana nih, Bang? Mungkin kalau untuk tetap relevan ya untuk Sumpah Pemuda ini gini ya Bu ya, kalau menurut saya dari diri masing-masing. Dari diri masing-masing dulu. Dari diri masing-masing, mungkin secara kebutuhan ya. Gimana orang bisa berpikir kalau perutnya lapar mungkin ya kan. Jadi dia harus bisa mikirkan mungkin dirinya sendiri, baik dalam segi hal pendidikan, finansial, baru bisa meloncat mungkin ke hal-hal yang lainnya. Dan bisa membantu tuangkan ide-ide pemikiran yang bagus-bagus untuk kedepannya. Gitu ya. Oke, pendengar, hingga di sini dulu kami hadirkan ya untuk Anda dialog Sibolga pagi tentang pemuda dan Sumpah Pemuda. Nanti kita sambung lagi ini. Boleh yang mau bertanya-tanya dari Facebook kita live ini, pendengar dari Facebook, silakan untuk Anda. Namun kami hadirkan dulu yang lewat berikut ini.
Iya, Pak pendengar, kita masih bersama kembali ya di dialog Sibolga Pagi Pemuda dan Sumpah Pemuda bersama Bang Yusri. Nah, Bang Yusri, ini kita kan ini masih anak muda juga nih, Bang Yusri. Iya. Nah, mungkin apa gitu tanggapan Bang Yusri terhadap isu-isu ya yang mungkin dihadapi pemuda saat ini, mungkin seperti pengangguran, akses pendidikan gitu kan, dan kesejahteraan ekonomi. Karena ya zaman sekarang memang itulah dia, makanya banyak orang yang mencalon tentang istilahnya visi misi pendidikan apa gitu kan. Tapi ini nggak usah ke politik ya, istilahnya terhadap isu-isu aja itu. Tanggapan abang Isu pendidikan. iya, apa tanggapan abang mungkin terhadap isu-isu yang dihadapi pemuda saat ini gitu, seperti pengangguran, akses pendidikan, kesejahteraan ekonomi, itu gimana nih? Iya, mungkin kalau untuk itu saya rasa kalau untuk isu pekerjaan ataupun pendidikan mungkin tidak ada ya kalau dihadapi anak muda sekarang ya. Nggak ada. Iya, karena kalau untuk kita, contohlah saya sendiri gitu ya, saya masih bekerja dan kuliah juga dan sudah berumah tangga. Saya rasa kehidupan yang saya jalani ini sebagai seorang pemuda mungkin tidak ada harus cukup tangguh mungkin menghadapi kehidupan ini, karena harus menjalani kan. Yang penting jalanin aja kemana jalannya nanti gitu ya. Jalani aja kan. Kalau untuk mungkin isu-isu tersebut saya rasa tidak ada ya. Pemuda itu tidak ada yang malas, harus jadi pemuda yang merdeka. Iya, jangan malas-malas gitu ya. Iya. Kalau malas-malas nanti susah gitu. Oke, kita terima dulu nih Bang penelpon. Halo, selamat pagi, dialog Sibolga Pagi. Halo. Kenapa nih? Tut katanya. Iya, silakan ini. Kalau yang nggak usah cumi-cumi ya, tapi kalau udang juga saya mau gitu. Oke. Nah, ini mungkin seperti kalau tadi isu-isu itu tidak ada gitu ya, Bang ya. Yang penting jalani, syukuri gitu. Laksanakan gitu ya. Iya. Apapun itu, yang penting kita rajin gitu ya. Iya, karena pemuda ini kan dia nggak banyak modal ini. Nggak banyak modal. Modalnya cuman dia tekun, sabar, jalani kan gitu. Kalau dia mau pengen kontestasi yang hal-hal yang lain-lain, mungkin dia kan harus butuh modal. Modal pemuda itu kan itu tadi. Kita udah siap diperintah gitu, apalagi kayak di kantor. Kalau di kantor ya kita siap diperintah. Kalau nggak mau diperintah ya kita buka usaha sendiri gitu mungkin ya. Iya betul. Solusinya ya. Tapi kalau mau nggak diperintah, nggak mau jadi bos juga, ya udah tidur aja gitu. Nah kalau misalnya untuk ini ya, bagaimana peran keluarga mungkin dan pendidikan dalam membentuk karakter dan nilai-nilai pemuda gitu, pemuda Indonesia mungkin yang sesuai dengan semangat Sumpah Pemuda ini Bang, peran keluarga dan pendidikan gitu dalam membentuk karakter anak bangsa. Dalam pembentukan karakter anak bangsa berarti peran keluarga yang membentuk karakter apa tadi Bu? Peran keluarga lah untuk membentuk karakter anak-anak muda gitu, biar tahu gitu bagaimana sih sebenarnya karakter dan nilai-nilai pemuda Indonesia itu yang sesuai gitu dengan semangat Sumpah Pemuda. Oh, jadi mungkin dari apa saja mungkin yang melalui dari keluarga, mungkin cinta tanah air, mungkin kebersamaan dan persaudaraan, dukungan gitu ya. Dukungan. Kalau mungkin contohnya banyak pemuda ini mungkin dari kalangan keluarga yang biasa-biasa saja. Iya. Tapi cita-citanya lumayan bagus kan? Luar biasa gitu Luar ya. biasa kan, karena mungkin banyak contoh kebanyakan orang sekarang mungkin karena dia berada dari keluarga yang ini berkecukupan gitu iya, ya. berkecukupan, terus orang bikin tontonan, mungkin dialah yang pantas di situ mungkin. Kak, saya rasa seperti itu ya Bu ya. Padahal ternyata bukan
sebenarnya bukan posisi dia di situ gitu, tapi Iya. karena dia orang yang berkebutuhan ya dianggap lah Ya, gitu ya. dianggap butuh. Saya rasa banyak orang-orang anak-anak yang kurang mampu mungkin yang Yang lebih pemikiran bisa yang lebih gitu ya. bisa mungkin di situ mungkin, tapi dia tidak dapat akses tadi ya Bu ya. Tidak ada kepercayaan terhadap mereka mungkin ya. Iya betul. Berarti itu termasuk ini juga ya, dari sudut pandang ya, karena dari orang tua juga ya, mungkin dia lebih segala-galanya, jadi ya mereka lah yang apa gitu yang bisa menduduki hal-hal tersebut gitu. Iya, karena orang tahu kan kayak di sini kan mungkin orang tuanya ini, Iya. jadi dia harus mampu di sini. Saya rasa Berarti seperti pemaksaan gitu. saya rasa tidak Bu, bukan Enggak ya? pemaksaan mungkin. Ada tuntutan mungkin di balik semua itu karena dia anak sini mungkin pengen dijadikan tuntutan itu. Saya rasa mungkin itu sudah banyak dipertontonkan, bukan Banyak ya. iya, udah bukan banyak ya? bukan tontonan biasa lagi itu, baik di daerah maupun di nasional lah contohnya pada saat sekarang ini. Saya rasa mungkin anak-anak yang lain yang mungkin di kalangan kayak kita di Sibolga ini, anak nelayan, tukang beca, yang orang tuanya mungkin mamanya ke gudang tangkahan itu nyari ini. Saya rasa orang itu pintar-pintar, bagus-bagus gitu. Tapi tersembunyi mungkin ya. Iya, tersembunyi mungkin tuntutan itu tadi kan, moral tadi, orang tua saya biasa-biasa saja gitu. Orang tua saya hanya tukang beca ataupun apa segala macam, mungkin dia nggak berani tampil gitu aja. Jadi kurang pede lah Kurang istilahnya pede, ya. iya. Jadi kalau mungkin bagaimana ini pemuda aktif mungkin ya, pemuda aktif dalam mempromosikan seperti perdamaian, toleransi, kesejahteraan di tengah tantangan dan perbedaan yang ada di dalam masyarakat tuh gimana nih Bang? Kalau untuk di tengah masyarakat, kita itu harus sebagai pemuda itu harus bisa membawakan aura positif. Aura positif. Dari tingkah laku kita sehari-hari. Contohnya kita orang yang rajin ibadah, Iya. sholat apa segala macam, kita datang ke lingkungan tersebut pasti ada itu minimal 1-2 orang yang pasti ngikut itu. Saya rasa mungkin untuk teman-teman pemuda-pemuda yang lain pun harus memiliki karakter yang demikian ya, harus bisa memberikan peran positif ke kawan teman-teman yang lain, mungkin pemuda-pemuda yang lain dengan tingkah lakunya, kehidupannya sehari-hari, cara dia kalau dia udah berkeluarga, mungkin cara dia berkeluarga supaya bisa ini. So, mungkin itu saja Bu. Iya, iya. Jadi kalau peran media mungkin, karena ini kan sekarang banyak media ya, segala macam media sosial atau apalah itu ya, zaman globalisasi sekarang. Nah mungkin gimana nih peran media dan teknologi gitu dalam membantu pemuda itu menyebarkan pesan-pesan positif dan semangat Sumpah Pemuda mungkin kepada masyarakat luas gitu Bang. Iya, mungkin kalau untuk peran media saya rasa cukup jelas ya, program-programnya RRI seperti Pro 2 itu ada banyak edukasi tentang anak aktivitas muda, gitu ya. tentang semua anak muda. Saya rasa udah cukup bagus itu Bu. Mungkin kalau untuk di tingkat lingkungan, kecamatan, kelurahan gitu harus ada juga wadahnya mungkin. Berarti memang Kegiatan-kegiatan tersebut. memang perlulah dari peran media gitu ya. Oh, sangat perlu Bu, karena dari situ mungkin edukasi kan sekarang kan anak-anak sekarang kan sudah pegang smartphone gitu. Iya. Mungkin kembali ke kitanya juga sebagai pemuda harus bisa saring itu berita-berita yang masuk gitu. Iya, berarti termasuk juga tadi dengan ya namanya pandai memilah gitu berita yang betul sama yang tidak gitu ya kan. Jangan semua dianggap itu adalah berita yang benar gitu sebelum kita mengetahui apa sebenarnya isi di dalam berita tersebut mungkin. Iya, betul. Oke, pendengar silakan ini yang ingin bertanya langsung. Kita buka dari Facebook ini. Jangan hanya tonton saja. Kalau bisa komen dong ya. Komen di Facebook kita, di Facebook RRI Pro 1 Sibolga. Dan dari telepon juga boleh 0631 22506 0811 6193 033. Ya, kita beri kembali nih untuk Anda pendengar tetap bersama kami pagi ini di Dialog Sibolga Pagi.
Baik pendengar, kita masih bersama nih sesi terakhir ini ya untuk Anda kami hadirkan. Nah ini yang terakhir aja nih Bang ya, ada beberapa yang terakhir ya yang pengen saya tanyakan sih. Bagaimana mungkin ini menurut Bang Yusri ini pemuda Indonesia dapat berkolaborasi gitu mungkin dengan pemuda dari negara lain untuk memperkuat hubungan antar bangsa dan belajar mungkin dari pengalaman bersama gitu. Untuk apa tadi Pak? Coba. Ini bagaimana pemuda Indonesia gitu ya dapat kolaborasi dengan pemuda dari negara lain untuk memperkuat hubungan antar bangsa dan belajar dari pengalaman bersama. Mungkin ada pengalaman mungkin atau gimana nih? Iya. Sering kita perhatikan gitu. Mungkin bukan dari segi pendidikan ataupun yang lain-lain ya. Contoh kayak saya aja sekarang punya hubungan teman di Singapura. Iya. Itu kami berbagi informasi. Itu kalau saya kan biasanya ini bermain musik ya Bu ya. Iya, bermain musik. Nah, mungkin dari situ saya rasa bisa kita kayak dia minta contohnya musik tradisional dari Indonesia. Jadi hubungan-hubungan seperti demikian itu mungkin dia pun punya teman 1-2 orang, kita masih punya hubungan gitu. Nah, saya pun beri materi-materi yang kayak gini bukan secara ini kan. Kebetulan kita pernah kenalan mungkin di Medan. Saya kan mahasiswa hukum. Jadi kita pernah kenalan, kita berbagi dengan mungkin secara pendidikan ataupun hobi kami bisa berteman gitu. Dari situlah berbagi. Dari situ iya hubungan itu. Kalau untuk mengacu ke hal-hal yang lain seperti yang Ibu sebutkan mungkin baik politik apa segala macam saya terlalu ini untuk menjelaskannya gitu. Tapi kalau untuk seperti hobi mungkin bisa lah. Boleh. Itu bisa menjalin hubungan selain pertemanan antar negara juga. Iya. Karena mereka mungkin yang tadinya nggak tahu bagaimana tentang musik-musik kita ya kan jadi tahu gitu, berbagi dari apa sekarang WhatsApp atau apa gitu ya kan. Karena terkadang ada orang yang malas membaca gitu. Ini tradisional untuk Indonesia dari daerah ini apa sih, mungkin terkadang ada orang malas begitu. Tapi ada yang ingin bertanya mungkin langsung kan, ini musik tradisional ini apa gitu. Jadi dia langsung mengingat gitu ya mungkin. Contoh salah satunya begitu ya Bang. Nah ini pemuda dapat memotivasi mungkin atau menginspirasi satu sama lain ini Bang untuk peran aktif dalam mewujudkan visi Sumpah Pemuda. Nah apa sih menurut Abang nih harapan Abang gitulah ya terhadap masa depan pemuda Indonesia? Bagaimana cara mewujudkan warisan Sumpah Pemuda ini yang terakhir nih? Harapan saya gini ya Bu ya. Saya mungkin kalau untuk harapan ke Indonesia ini sangat banyak. Mungkin karena dipilah-pilah dia baik segi pendidikan maupun ekonomi, budaya segala macam ini. Kita ini sebagai pemuda udah jadi beban moral pada generasi sekarang ini. Bukti karena pemuda ini harus cintai aja bangsanya, bangsa Indonesia. Gitu aja. Cintai bangsa Indonesia itu aja ya harapannya. Nah, jangan cintai negara lain kita. Itu kan hubungan khusus itu Bu. Udah jauh kita bahas nanti. Iya, berarti negara kita lah dulu ya kita cintai. Oke, baik, terima kasih nih untuknya Bang Yusri dari Sibolga Community sudah memberikan beberapa mungkin ya yang sudah kita bahas tadi di dialog Sibolga Pagi Pemuda dan Sumpah Pemuda. Terima kasih Bang. Terima kasih. Ya, salam sehat ya. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik pendengar, hingga di sini kebersamaan kita dan Widya pamit juga dari ruang dengar Anda. Selamat pagi dan hingga di sini dialog Sibolga Pagi.